Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, how are you? Okay, welcome back to our channel SMA Namira Official Video bersama Miss Nila dalam pertemuan kita yang ke-7. Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas materi ide pokok dan simpulan. Kita lanjut saja. Ready? Let's start. Oke. Dalam pertemuan ini yang kita bahas pertama, cara menentukan ide pokok paragraf. Ya, pasti semua sudah tahu, ide pokok atau gagasan pokok adalah gagasan utama atau gagasan yang paling penting dalam paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Ya, ide pokok dan kalimat utama berfungsi memberitahu pembaca tentang apa yang diperbincangkan dalam paragraf itu dan menjadi sandaran bagi kalimat-kalimat lain dalam paragraf itu. Kalimat-kalimat lain di sini yaitu kalimat-kalimat penjelasnya. Ya, pertama menentukan kalimat utama dalam paragraf. Oke. Membandingkan kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut sesuai ciri-ciri kalimat utama dan penjelasnya. Jadi tentukan dulu kalimat utama dalam paragraf. Kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya, kalimat utama bisa di awal, tengah, awal dan akhir. Seperti itu ya. Bandingkan dalam kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut yang mana kalimat utamanya dan selebihnya kalimat penjelasnya. Yang kedua, menentukan inti kalimat dari kalimat utama tersebut. Ya, inti kalimat adalah satuan proporsi singkat yang terbentuk di dalam sebuah kalimat yang kompleks. Jadi kalimat kompleks itu yang terdiri dari subjek, objek, predikat, keterangan. Ya, bisa jadi keterangan tidak ada, yang penting ada subjek, objek dan predikat dan objeknya. Contohnya, kalimat utamanya sikap kritis masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis masih sangat diperlukan. Ya, kalimat intinya apa? Kalimat intinya A bisa jadi sikap kritis terhadap layanan kesehatan diperlukan, atau B kalimat intinya sikap kritis diperlukan terhadap layanan kesehatan. Ya, lebih condong kita ke yang B-nya. Oke, yang ketiga, mengubah inti kalimat yang ditemukan menjadi frasa. Jadi inti kalimat tersebut dikembangkan menjadi frasa. Contohnya, inti kalimatnya kan, sikap kritis diperlukan terhadap layanan kesehatan. Ya, ide pokoknya perlunya sikap kritis terhadap layanan kesehatan. Seperti itu ya. Jadi itu ubah menjadi frasa. Langkah-langkah menentukan ide pokok. Oke, selanjutnya menyusun kalimat simpulan paragraf. Kalimat simpulan adalah kalimat yang berisi opini atau pendapat akhir atas data-data yang ada dalam teks. Ya, jadi sebelum adanya kalimat simpulan, sebelumnya terdapatlah kalimat-kalimat pendukung atau penjelasnya. Setelah itu disimpulkan menjadi kalimat simpulan di akhir. Ya, rumusan kalimat simpulan bukan berupa salah satu kalimat dalam teks. Ingat ya, dia bukan sama seperti ide pokok, tapi dia seperti rangkuman dari beberapa kalimat dalam paragraf tersebut. Seperti itu. Langkah-langkah menyusun kalimat simpulan paragraf. Pertama, identifikasilah hal-hal penting dalam teks. Ya, yang kedua, buatlah opini atau pendapat yang mencakupi keseluruhan hal penting tersebut.
Oke, dua itu saja kalian pahami dan kalian laksanakan untuk menyusun kalimat simpulan dalam paragraf. Selanjutnya mengidentifikasi kalimat simpulan paragraf. Perhatikan ciri khusus kalimat simpulan dalam paragraf, misalnya kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, dan sebagainya. Ya, jadi simbol dalam membuat suatu kalimat simpulan itu ditandai oleh jadi, ya, oleh karena itu, dengan demikian, seperti itu kalimat awalnya, ya, kata awalnya, maaf. Dan perhatikan isi kalimat atau pernyataan. Kalimat simpulan berisi opini atau pendapat akhir yang meliputi keseluruhan isi paragraf. Jadi dia simpulannya itu berupa opini dari penulisnya, pendapat penulis yang merangkum isi dari kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. Oke, contoh paragraf simpulan bisa kita baca di sini. Data kriminalitas menunjukkan bahwa sebanyak 5.987 kasus kejahatan menimpa anak-anak. Hal ini tentu menyita perhatian publik. Pasalnya sebanyak 2.007 anak terlibat dalam tindak kejahatan, sementara sisanya sebagai korban. Kasus kejahatan ini meliputi pencurian, pembegalan, narkoba, dan seks. Dan bisa kita baca sendiri, kalian baca juga sendiri kalimat selanjutnya. Yang terakhir bisa kita simpulkan. Di sini penulis menyimpulkan, oleh karena itu, ingat ya, ini pertandanya bahwasanya merupakan kalimat simpulan dalam paragraf tersebut. Oleh karena itu, bisa juga kita buat jadi, ya, seperti itu. Pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu pihak. Pendidikan anak itu tanggung jawab bersama, bukan hanya satu pihak. Jadi bukan hanya pihak sekolah, bukan hanya pihak keluarga saja, tapi semua pihak, dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat. Contoh soalnya, soal menentukan ide pokok paragraf. Di sini Miss kasih contoh. Pemerintah Kota Salatiga bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Pertamina Mor 4 berkoordinasi terkait penambahan stok hingga 2 kali lipat LPG 3 kg pada Juni 2016. Upaya tersebut sebagai langkah antisipasi dini supaya tidak terjadi kelangkaan LPG di Kota Salatiga. Selama Ramadan hingga menjelang Lebaran, diperkirakan kelangkaan LPG tidak akan terjadi. Bulan sebelumnya, stok LPG melon di Kota Salatiga hanya 2.240 tabung. Per Juni 2016, stok LPG 3 kg bertambah menjadi 4.480 tabung. Ide pokok paragraf tersebut adalah ya A. Kerjasama pemerintah Salatiga dengan Pemprov Jawa Tengah. Kerjasama apa? B. Upaya menanggulangi kelangkaan LPG di Kota Salatiga. C. Stok LPG di Kota Salatiga. D. Penambahan stok LPG per Juni 2016. Dan E. Stok LPG melon di Salatiga. Apa jawabannya? Yang paling cocok adalah D. Penambahan stok LPG per Juni 2016. Ya, dia di kalimat utamanya di bagian awal paragraf, tapi diperkecil seperti yang dibahas tadi ya. Dia diperkecil lagi dan dikembangkan menjadi sebuah frasa. Jadi jawaban yang paling tepat, penambahan stok LPG per Juni 2016. Pembahasan. Ide pokok paragraf di atas adalah penambahan stok LPG per 2016. Ide pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama atau kalimat awal paragraf sehingga termasuk paragraf deduktif. Ide pokok bersifat umum
dan dijelaskan dengan ide penjelas. Kalimat nomor 2, 3, 4, dan 5 berisi penjelasan mengenai tujuan dan alasan penambahan stok LPG per Juni 2016. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Kerjakan tugas kalian dengan tepat waktu. Sampai bertemu di diskusi dalam grup Google Classroom kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.